Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh seseorang, sebut saja dia adalah Restu. Di dalam cerita ini Restu menceritakan kalau dia ini pernah mendapat amanah dari leluhurnya untuk pergi mendaki ke Gunung Lawu. Dan ketika perjalanan menuju ke Gunung Lawu itu, banyak banget rintangan yang harus dihadapi oleh Restu, yang salah satunya hampir membuat dia celaka. Beliau mengizinkan kisah ini untuk diceritakan dengan tujuan untuk pengetahuan saja, tapi dengan syarat identitas dan latar belakangnya disamarkan karena itu privasi. Ini ceritanya epik banget. Dan untuk cerita selengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Sudah beberapa minggu terakhir Restu selalu dibayang-bayangi sosok pria bertubuh kekar dan berpakaian kerajaan. Sosok pria itu seringkali muncul di dalam tidurnya. Bahkan ketika dia sedang melakukan wirid di malam hari pun, bayangan pria itu sesekali muncul. Restu tidak tahu siapa sosok pria itu, dan dia tidak menanggapi terlalu serius. Mungkin saja pria itu adalah leluhurnya. Waktu itu dia berusia 29 tahun dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki. Dan syukurlah, dengan berdagang dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sosok pria itu terus-menerus muncul di dalam ingatan Restu. Hingga pada suatu ketika, sosok itu kembali datang menemui Restu dalam mimpi. Saat itu Restu sedang melakukan kegiatan rutinan di situs makam yang ada di daerahnya. Setelah acara selesai, dia duduk-duduk bersama teman-temannya. Dan di situ mereka terlibat obrolan yang cukup panjang, membahas tentang sejarah dan adat budaya kerajaan. Hingga tidak terasa, hari sudah tengah malam. Kegiatan seperti itu sudah biasa dia lakukan, karena memang Restu adalah orang yang masih memegang teguh adat dan budaya. Karena sudah tengah malam, dia memilih untuk menginap di situs makam tersebut untuk menunggu subuh. Di situ dia bersama beberapa teman lainnya. Di dalam tidurnya, lagi-lagi Restu didatangi sosok pria bertubuh kekar, bermahkota emas dan berpakaian khas kerajaan, atau istilahnya itu Mahabusana Raja Kaputran. Dengan gagah pria itu mendatangi Restu dan mengucapkan kalimat dengan bahasa Jawa. Aku ngenteni tekamu ning Gunung Lawu. Ono sing arep dak pasrahke marang kowe. Aku tunggu kedatanganmu di Gunung Lawu. Ada yang ingin aku titipkan kepadamu. Belum sempat Restu bertanya siapa, orang itu lekas pergi. Di sini, Restu memikirkan perkataan pria itu. Apa yang dimaksud orang itu? Kenapa dia menungguku di Gunung Lawu? Belum sempat menemukan jawaban, terdengar suara Afnan membangunkan Restu dari tidurnya. Setelah bangun, dia lekas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah itu dia lanjut duduk di teras depan bersama Afnan. Pak, aku tadi mimpi aneh banget loh. Mimpi apa? Ada pria berpakaian kerajaan, terus nyuruh aku ke Gunung Lawu. Pak adalah panggilan mereka sehari-hari. Afnan terlihat sedikit terkejut. Lalu dia menanyakan sosok pria yang ada dalam mimpinya Restu itu dengan rinci. Pria siapa yang kamu maksud? Kurang tahu, Pak. Dia berbadan gempal, pakaiannya Mahabusana Raja Kaputran gitu loh. Apa yang disampaikan orang itu? Aku disuruh ke Gunung Lawu, katanya ada yang mau dititipin. Sebelumnya, kamu udah pernah ketemu sama orang itu? Belum, Pak. Tapi aku sering banget mimpi ngeliat orang itu. Dan baru kali ini dia ngomong langsung. Bisa jadi itu amanah. Gak ada salahnya kamu pergi ke sana. Tapi kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Tapi amanah itu kalau dijalankan bisa jadi barokah.
Sempat terlintas ingin menjalankan amanah itu, tapi dia tidak mau gegabah karena perjalanan ke Gunung Lawu itu tidak dekat. Mengingat hari sudah menjelang pagi, Restu dan Afnan meninggalkan situs makam tersebut untuk pulang. Semenjak itu, sosok pria berpakaian kerajaan lebih sering terbayang-bayang, seakan dia memberi isyarat agar Restu datang ke Gunung Lawu. Beberapa hari setelah itu, Restu membicarakan soal ini pada istrinya untuk meminta pendapat. Istrinya yang tidak mengerti banyak akan hal seperti itu menyarankan Restu agar minta pendapat pada Afnan, karena mungkin dia lebih tahu tentang hal semacam itu. Afnan adalah teman spiritual Restu, tapi dia lebih tua 3 tahun dari Restu. Pergilah Restu ke rumah Afnan. Setelah 5 menit berkendara, sampailah dia di sana. Kemudian mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati hidangan kopi hangat. Tumben Pak sore-sore datang ke rumah. Apa ada hal penting? Gini loh Pak, pria yang di makam malam itu aku terus dibayang-bayangi sama orangnya. Walah, aku kan udah pernah bilang kalau mungkin itu amanah dari leluhur. Jadi kalau kamu mau ya berangkat aja ke sana, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah itu dia Pak, aku pengen ke sana. Tapi masalahnya aku belum pernah ke sana sebelumnya. Tenang aja. Kalau memang ada niat pasti ada petunjuk. Wiridmu jangan sampai putus. Dan jangan lupa minta petunjuk sama yang di atas. Semua kembali pada dirimu sendiri. Kira-kira sampean mau gak Pak kesana sama saya? Waduh, yang diminta kesana itu kamu bukan aku. Lagian di rumah juga lagi banyak kerjaan. Restu semakin dibuat bingung dengan keadaan ini. Lalu mereka lanjut membicarakan hal lain. Dan menjelang maghrib, Restu pamit untuk pulang. Sebelum pulang, Afnan sempat berpesan pada Restu. Kalau kamu memang ingin tahu siapa pria itu, pergilah ke Gunung Lawu. Insya Allah niat baik akan membuahkan hasil yang baik. Mengingat perkataan Afnan itu, Restu membulatkan tekad untuk pergi ke Gunung Lawu. Meskipun sebelumnya dia belum pernah ke sana, tapi tidak apalah. Sekalian dia ini pengen sowan pada leluhur tanah Jawa yang dipercaya moksa di Gunung Lawu. Sesampai di rumah, dia membicarakan hal itu pada istrinya lagi. Meskipun sempat mencegah, akhirnya istrinya pun mendukung keinginan Restu untuk pergi ke Gunung Lawu. Malam harinya, Restu bermimpi aneh lagi. Tiba-tiba saja dia berada di sebuah tempat asing. Jadi tempatnya ini banyak bebatuan, dan di situ dia berjalan menyusuri jalan yang bebatuan ini. Dan tidak lama kemudian, sampailah dia di sebuah tempat yang cukup luas. Banyak rerumputan hijau dan udaranya sangat sejuk. Tidak jauh dari tempat itu, terlihat ada sebuah goa yang tidak begitu dalam. Dan juga terdapat sumber mata air. Karena merasa haus, Restu pergi ke sumber itu untuk minum airnya. Setelah minum beberapa teguk air, pandangannya Restu tertuju ke sebuah tempat yang di sana ini ramai oleh orang yang sedang lalu lalang. Restu meninggalkan sumber mata air dan berjalan menuju ke keramaian tersebut. Tapi sebelum sampai di sana, dia terbangun dan merasakan gerah di seluruh tubuhnya. Nafasnya tidak beraturan dan nyeri di bagian lutut. Seakan-akan dia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dia segera bangun dari tempat tidur untuk minum segelas air. Terlihat, waktu itu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Karena sudah terlanjur bangun, dia mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat sunnah sekalian menunggu waktu subuh. 2 hari kemudian, Restu mencari informasi tentang Gunung Lawu pada teman sekolahnya dulu, yang kebetulan dia aktif di dunia pendakian. Sebut saja dia adalah Hendra. Setelah menceritakan tentang tujuannya ke Gunung Lawu itu, dia mengajak Hendra untuk mengantarkan. Tapi Hendra tidak bisa, karena dia takut kalau harus berurusan dengan hal mistis seperti itu. Hendra memberi saran, kalau mau ke Gunung Lawu, lebih baik via Cemoro Sewu saja. Selain jalurnya dominan ramai, di sana juga banyak warung yang bisa digunakan untuk istirahat dan makan.
Oke lah, karena memang Hendra tidak bisa mengantarkan, Restu pun tidak bisa memaksa. Lagi pula, ini adalah kepentingan Restu sendiri. Dia berterima kasih pada Hendra karena sudah memberikan informasi terkait pendakian Gunung Lawu. Singkat cerita, dengan segala perbekalan dia berangkat ke Gunung Lawu berkendara motor. Sebelum berangkat, dia sempat menemui Afnan untuk memberitahukan keberangkatannya dan juga tidak lupa berpamitan sama istrinya. Di perjalanan, tiba-tiba Restu merasa ada sesuatu yang janggal, tapi tidak tahu apa. Jadi tiba-tiba saja dia ini merasa gelisah. Setelah berkendara kurang lebih 2 jam, sampailah dia di Kabupaten Blora, tepatnya di daerah Cepu. Ketika sedang enak-enaknya berkendara, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba dia hampir jatuh dari motor. Jadi motor yang dikendarainya itu tiba-tiba langsung oleng gitu. Tapi untung saja dia tidak sampai terjatuh, dan waktu itu juga tidak ada kendaraan lain di sekitarnya. Kalau ada, mungkin dia udah ketabrak sama kendaraan lain. Dia segera menepi ke pinggir jalan dan memeriksa motornya, barangkali ada kerusakan. Dan ternyata ban belakang motornya Restu ini pecah dan tidak bisa digunakan lagi untuk jalan. Di sini Restu merasa heran karena sejak berkendara tadi dia tidak mendengar ada suara ban meletus. Tapi kok tiba-tiba saja ban motornya ini meletus? Ini aneh. Dengan terpaksa dia mendorong motornya, dan beruntungnya tidak jauh dari situ ada sebuah bengkel motor. Dia minta sama montirnya untuk menambalnya, tapi kata montirnya ini udah gak bisa ditambal karena udah sobek luar dalam. Hingga akhirnya terpaksa dia harus ganti ban baru. Untung aja aku bawa uang lebih. Kalau enggak, ya nggak tahu lagi dah, batin Restu. Setelah ban sudah diganti, dia lanjut berkendara lagi. Beberapa meter berkendara, dia melewati hutan. Dan di hutan itu Restu mendapat keanehan lagi. Restu yang waktu itu sedang fokus berkendara, tiba-tiba saja di depan ini ada mobil truk yang melaju sangat kencang, mendahului mobil di depannya. Dan truk itu hampir saja menabrak Restu. Melihat truk itu yang melaju sangat kencang, Restu banting setir ke kiri hingga dia keluar dari jalan. Di sini, Restu sempat emosi sama pengendara truk itu. Emang gak ngelihat apa kalau di sini ada motor? Main nyelonong gitu aja gak pakai bunyiin klakson pula, gumamnya. Dilihat ke belakang, truk itu masih melaju sangat kencang. Akhirnya ya sudahlah, mau kesal sama siapa lagi. Dia lanjut berkendara lagi. Dan beberapa meter kemudian, dari belakang ada mobil sedan yang melaju sangat kencang mendahului Restu. Dan mobil itu hampir menabraknya dari belakang. Menyadari mobil itu, Restu langsung banting setir lagi ke kiri jalan hingga dia hampir jatuh karena ngerem mendadak. Ini mobil pada ngapain sih kok gini semua? Apa emang di sini pengendaranya pada ngawur gini ya? Gumamnya dengan kesal. Dia menganggap seperti itu karena mungkin ini di dalam hutan, jadi pengendara lain mengemudinya kebut-kebutan. Dia lanjut berkendara lagi, tapi kali ini dengan sangat pelan dan sangat berhati-hati. Takutnya ada kendaraan yang seperti tadi. Setelah beberapa meter berkendara, kejadian yang sama terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya, dan kali ini semakin parah. Di depan, ada truk kontainer yang melaju cukup kencang. Nah, truk semacam kontainer itu kan biasanya kalau di jalan raya itu selalu ambil jalur tengah kalau sekiranya nggak ada pengendara lain di depannya. Kontainer itu melaju di tengah-tengah jalan, dan ketika bersimpangan dengan Restu, truk itu tiba-tiba nyeledot ke arah Restu. Seakan-akan kontainer itu sengaja mau menabrak Restu. Beberapa kali Restu membunyikan klakson, tapi sepertinya pengemudi kontainer itu tidak mendengarkan, atau mungkin tidak tahu. Banting setir lagi dia ke tepi jalan,
Dan kali ini dia berhenti untuk berpikir. Aku kok dibuat kayak gini ya? Batinnya. Jadi seakan-akan ada yang ingin mencelakakan Restu dalam perjalanan ini. Nah, yang dialami Restu ini nanti akan terungkap setelah Restu pulang dari Gunung Lawu. Lanjut berkendara lagi dengan super hati-hati dan waspada sama semua kendaraan yang melintas di jalan itu. Sambil berkendara, dia merasa gelisah dan bimbang antara lanjut atau tidak. Beberapa meter kemudian, terlihat di depan ada beberapa rumah warga yang menandakan dia sudah keluar dari hutan tadi. Tidak lama kemudian, terlihat ada sebuah musola di sebelah kanan jalan, dan dia memutuskan untuk mampir dulu di musola itu untuk menenangkan pikiran sekaligus menunggu waktu zuhur. Di situ dia melakukan sholat sunnah sampai tiba waktu zuhur dan dilanjut sholat berjamaah dengan warga. Setelah sholat, dia ini memohon petunjuk. Kalaupun mengharuskan untuk melanjutkan perjalanan, dia mohon perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Setelah berdoa itu, pikirannya sudah sedikit tenang dan memutuskan untuk melanjutkan niatnya ke Gunung Lawu. Dia mengendarai motornya lagi, dan kali ini keadaan sudah jauh berbeda. Kendaraan melintas tertib, tidak seperti di hutan tadi. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah dia di pos pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Sesampai di sana dia menitipkan motornya di tempat parkir, kemudian lanjut menuju ke pos pendakian untuk meminta izin pada petugas. Restu mengatakan kalau niatnya mendaki ini untuk sowan, dan petugas pun memberikan izin mendaki hari ini juga. Setelah mendapat izin, dia pergi ke warung untuk mengisi perut. Sambil menunggu makanan yang dia pesan itu, dia memperhatikan keluar warung yang tampak cukup banyak pendaki gunung. Terlihat juga ada beberapa orang yang berpakaian lain pendaki. Mungkin mereka adalah pendaki spiritual dengan tujuan yang sama dengan Restu. Tidak lama kemudian, nasi sudah dihidangkan dan dia makan dengan lahap. Setelah sepiring nasi sudah dihabiskan, dia mengambil sebatang rokok. Kemudian dia segera memulai perjalanan dengan tujuan ke Hargodalem. Hargodalem adalah puncak kedua, letaknya tidak jauh dari puncak Hargodumilah yang merupakan puncak tertinggi Gunung Lawu. Perjalanan dimulai sekitar jam 3 sore, masuk ke dalam hutan. Sambil berjalan, dia menikmati udara sejuk di tempat ini yang itu tidak pernah dia rasakan di kampungnya. Dan saat itu, dia membawa tas carrier yang dia pinjam dari Hendra. Selangkah demi selangkah dia berjalan, dan ada yang aneh dengan perjalanannya ini. Di sepanjang perjalanan itu terasa sangat ringan, tanpa capek sama sekali. Padahal kondisi jalurnya itu dominan menanjak dan bebatuan. Suasananya sejuk dan dingin. Restu tidak berpikir ke hal yang mistis dulu. Ya mungkin saja dia ini masih belum capek karena baru saja dia mulai perjalanan. Singkat cerita, sampailah dia di pos 2. Di situ terlihat ada beberapa pendaki yang sedang istirahat. Dia berhenti dulu untuk menunaikan sholat asar. Setelah selesai sholat itu dia lanjut jalan lagi. Lanjut berjalan, dan perjalanan ini memang benar-benar aneh. Selama perjalanan itu Restu sama sekali tidak merasa lelah, bahkan mengeluarkan keringat pun tidak, apalagi haus. Seakan-akan jalan yang dilewatinya itu terasa datar, padahal waktu itu jalannya ini dominan menanjak dan bebatuan. Hingga seringkali dia berjalan mendahului pendaki yang tampak kelelahan di jalur. Terus berjalan, pos demi pos dia lewati, dan tidak terasa sampailah dia di area yang dinamakan Sendang Derajat, dan dia sampai di situ tepat masuk waktu maghrib. Jadi waktu yang dibutuhkan Restu dari pos hingga sampai di Sendang Derajat ini hanya kurang lebih 3 jam. Ini benar-benar gak logis.
Dalam kurun waktu sekitar 3 jam, dia bisa sampai di Sendang Derajat. Padahal, rata-rata waktu yang dibutuhkan pendaki adalah 4-6 jam. Kenapa bisa secepat itu? Karena selama perjalanan dia tidak ada berhentinya sama sekali dan tidak ada rasa capek. Entah karena fisiknya ini kuat atau bagaimana, tapi yang jelas dia tidak ada pengalaman mendaki sebelumnya. Sendang Derajat adalah sebuah tempat peristirahatan pendaki yang di situ terdapat sumber mata air dan tempat suci untuk mengirimkan doa pada leluhur. Terdapat juga sebuah goa yang tidak terlalu dalam. Di Sendang Derajat itu terlihat ada sebuah warung dan Restu mampir dulu untuk menunaikan sholat sekalian ngopi. Dia bertanya pada pemilik warung, Bu, kalau mau ziarah di mana ya tempatnya? Oh itu mas, ikuti aja jalan ini, udah deket kok. Masnya bisa istirahat di sini. Oh iya bu, makasih. Restu berniat istirahat di sini dan ziarah ke petilasan Prabu Brawijaya nanti malam saja. Lalu, dia meletakkan tasnya di atas terpal yang memang sudah disediakan buat pendaki untuk istirahat. Sehabis isya, dia berjalan menuju ke petilasan tersebut. Dan di sana dia duduk bersila untuk mengirimkan doa pada Sang Prabu dan juga mengirimkan doa pada leluhur tanah Jawa yang dipercaya moksa di Gunung Lawu ini. Setelah selesai dengan semua itu, dia kembali lagi ke warung tempat istirahatnya tadi. Di situ dia memesan kopi lagi dan menghabiskan sebatang rokok. Kemudian dia tidur. Ketika sedang terlelap tidur, entah ini mimpi atau bagaimana, yang jelas itu terasa sangat nyata. Di tempat itu dia didatangi sama sosok pria berjubah putih dan memintanya untuk masuk ke dalam goa yang letaknya itu tidak jauh dari warung. Le, awakmu istinteni. Ucap pria berjubah putih. Nak, kamu udah ditunggu. Masuklah dia ke goa itu. Di dalam, terlihat ada seseorang yang sedang duduk tegap bersila. Dan samar-samar, terlihat pria itu mengenakan pakaian khas kerajaan atau Mahabusana Raja Kaputran. Persis dengan kejadian yang dialami di dalam mimpinya Restu sebelumnya. Restu duduk bersila di depan pria itu. Kemudian beliau berkata, Wis suwe aku ngenteni tekamu neng kene. Enek sing arep dak pasrahke. aku udah lama menunggumu di sini. Ada yang ingin aku titipkan. Ngapunten, kula nembe saged tindak mriki. Maaf, saya baru bisa datang ke sini. Orang itu memberi Restu sesuatu yang dibungkus kain putih. Dan untuk isinya, dia belum tahu. Kemudian, pria itu lanjut berucap, Pendem barang iki ing sawijining panggonan sing jerone ana 5 kilan. kubur benda ini di sebuah tempat dengan kedalaman 5 jengkal. Ten pundi kula badhe mendem barang niki? Tanya Restu, di mana saya akan mengubur benda ini? Bahasa Jawa khas kerajaan, itulah yang digunakan pria itu berkomunikasi dengan Restu. Pria itu memberitahukan sebuah tempat yang tidak bisa disebutkan di sini. Tapi yang jelas, tempatnya itu tidak jauh dari tempat tinggalnya Restu. Dan Restu tahu persis tempat itu. Samarine dipendem engko kowe bakal nemoni barang sing iso dijupuk lan iso digawe urip kanggo anak piturunmu. Lanjut pria itu berucap, setelah dikubur nanti, kamu akan menemukan benda yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk kebutuhan hidup hingga anak cucumu. Restu hanya mengangguk memahami dan mendengarkan pria itu berbicara. Lalu, pria itu mengucapkan kata terakhir. Sadurunge bali saka kene mengko nggawa banyu saka sumber kanggo lelungan mulih. Sebelum pulang dari sini bawalah air dari sumber buat bekal perjalanan pulang. Pria bertubuh kekar itu mengucap permisi dan perlahan menyusut hingga akhirnya hilang dari hadapan Restu. Benda pemberian pria itu dia simpan di dalam kaosnya
Dan ketika akan berdiri untuk keluar dari goa, tiba-tiba dia bangun. Dan posisinya dia ini berada di warung yang sebelumnya dia gunakan untuk istirahat. Kaget. Loh, ini mimpi toh? Tapi kok rasanya kayak beneran ya? Batinnya. Masih dalam posisi rebahan, tiba-tiba terasa ada yang mengganjal di tengkuknya. Setelah dilihat, ternyata di atas ransel yang sebelumnya dia gunakan sebagai bantal, itu terdapat bungkusan kain putih. Yang tidak lain, itu adalah pemberian dari pria tadi. Wah, berarti tadi itu bukan mimpi. Buktinya benda ini sekarang ada di sini, pikir Restu. Dia memasukkan benda itu ke dalam tas, dan terlihat waktu itu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah dimasukkan, dia sudah tidak bisa tidur lagi. Kemudian dia pesan segelas kopi, sekalian menunggu subuh. Sambil menunggu subuh itu, dia berbincang-bincang dengan pendaki gunung yang juga sedang istirahat di warung itu. Singkat cerita, hari sudah pagi dan dia berencana untuk kembali turun. Sebelum turun, dia mengambil air di sendang derajat 1 botol untuk dibawa pulang, sesuai perkataan pria bertubuh kekar semalam. Perjalanan turun masih sama seperti naik kemarin. Dia tidak merasa lelah sama sekali, bahkan haus pun tidak. Hingga dia sampai kembali di pos pendakian sekitar jam 9 pagi. Sesampai di pos pendakian, dia makan dulu di warung yang kemarin. Setelah itu dia ambil motor di tempat parkir dan berkendara pulang. Di perjalanan pulang itu tidak ada kendala apapun seperti kemarin, hingga sampai kembali di rumah sekitar pukul 2 siang. Sesampai di rumah itu, istrinya bertanya pada Restu. Kok udah pulang, Mas? Gak jadi ya ke Gunung Lawu? Udah, Dek. Setelah turun aku langsung pulang. Oh iya, ini ada air dari Gunung Lawu, jawabnya sambil memberikan air yang dia bawa dari sendang derajat. Istrinya sempat kaget. Kok secepat itu ke Gunung Lawu? Tadi pagi Afnan kesini nanyain kamu, Mas. Dan aku bilang kamu belum pulang. Kayaknya penting banget. Ya udah, nanti aku ke rumahnya Afnan. Restu berpikir, sepertinya kedatangan Afnan itu cukup penting. Karena kan dia tahu kalau aku ke Gunung Lawu. Ngapain dia malah nyariin? Restu meletakkan tasnya di dalam kamar dan menyimpan bungkusan kain putih itu di dalam lemari. Setelah itu dia istirahat. Malam harinya, dia ambil bungkusan kain itu. Dan karena penasaran, dia coba melihat apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Setelah dibuka, ternyata itu adalah sebuah besi baja tua yang mirip keris. Tapi setelah diperhatikan lebih jelas lagi, sepertinya ini bukan keris, tapi lebih mirip ujung tombak. Setelah Isya, dia pamit sama istrinya untuk pergi ke rumah Afnan. Dia pergi dengan membawa besi tua itu. Sesampainya di sana, dia memberitahu Afnan kalau dia diberi benda ini dan disuruh mengubur di sebuah tempat. Afnan membuka bungkusan itu dan dia mati dengan teliti. Kamu dapat benda ini dari mana, Pak? Ada pria bertubuh kekar yang memberikan. Pria yang sering muncul di dalam mimpimu itu. Betul, Pak. Menurut sampean, ini benda apa ya, Pak? Ini adalah besi yang amat tua. Kemungkinan ini adalah ujung tombak. Yang ada di pikiran Restu ternyata sama dengan apa yang ada di pikiran Afnan. Lalu, Restu minta tolong pada Afnan untuk menemaninya mengubur benda ini. Karena kalau harus menguburnya sendiri itu dia nggak berani. Takutnya nanti dilihat orang sedang melakukan kriminal dan segala macam. Tanpa keberatan, Afnan mau membantu. Lalu, dia bercerita bahwasanya semalam Afnan ini bermimpi tentang Restu. Di dalam mimpinya itu, dia sedang berkendara motor dengan Restu. Dan ketika sedang asik berkendara, tiba-tiba ada segumpal asap hitam yang menutupi perjalanan mereka, hingga mereka tidak bisa melihat jalan yang dilaluinya. Beruntungnya, di dalam asap hitam itu tiba-tiba muncul cahaya terang
dan membantu penglihatan mereka. Mendengar itu, spontan Restu teringat dengan kejadian yang hampir membuat dia celaka di perjalanan menuju ke Gunung Lawu. Dan dia menceritakan tentang kejadian di hutan itu pada Afnan. Subhanallah, perjalananmu itu memang ada yang sengaja menghalangi, Pak. Tapi dia kalah sama niatmu. Sepulang dari Gunung Lawu itu sebenarnya ada juga yang mau nyelakain. Tapi benda ini secara tidak langsung membuat mereka takut, ucap Afnan memberi kesimpulan. Besok sore Restu dan Afnan pergi ke sebuah tempat di mana mereka akan mengubur benda itu. Sebuah tempat yang cukup jauh dari pemukiman warga, dan di sana terdapat gundukan tanah besar. Sementara Restu menggali tanah di dekat gundukan itu, Afnan menunggunya dengan jarak sekitar 10 meter. Setelah menggali tanah sedalam 5 jengkal, terasa cangkulnya Restu ini seperti mengenai sesuatu. Restu melihatnya. Dan ternyata di tanah yang dia gali itu ada semacam kotak hitam yang di setiap sisinya berwarna kuning emas. Restu membersihkan dengan tangannya, dan benar, itu adalah sebuah kotak dengan emas di setiap sisinya. Restu gemetar memegang kotak itu, dan dia beranggapan kalau di dalam kotak ini adalah emas atau uang. Tapi dia tidak berani mengambil kotak itu. Lantaran kalau memang di dalam kotak ini adalah emas atau uang, apa kata tetangga kalau tiba-tiba saja dia punya semua itu? Dia meletakkan besi tua itu beserta bungkusnya di atas kotak, kemudian dikubur. Dia juga tidak mengatakan tentang kotak itu pada Afnan, karena menurutnya itu adalah privasi. Setelah mengubur itu, mereka kembali pulang, dan Restu memberitahu tentang kotak itu pada istrinya. Istrinya yang tidak tahu banyak tentang hal itu, dia hanya mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan Restu. Lagi pula, tanpa semua itu mereka juga masih bisa mencukupi kebutuhan hidup. Biarlah mereka mencari uang dengan caranya sendiri. Hari berganti hari, hingga tiba suatu ketika, Restu butuh biaya untuk anaknya masuk sekolah baru dan untuk istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Lalu, terlintas di dalam pikiran tentang kotak itu. Karena memang sedang butuh biaya untuk semua ini, dia berniat mengambil beberapa saja isi kotak itu, yang penting cukup. Tidak lupa, dia minta persetujuan pada istrinya, dan istrinya hanya menurut saja. Dia datang ke rumah Afnan dan baru menceritakan tentang kotak itu. Menurut Afnan, kotak itu pastinya sudah tidak ada karena itu sifatnya gaib. Jadi itu hanya bisa didapatkan saat itu juga. Tapi tidak ada salahnya kalau dicoba, pikir Restu. Pergilah dia ke tempat di mana dia mengubur bungkusan kain putih itu. Sesampai di sana, dia sudah sedikit lupa dengan titik galiannya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ingat, yaitu di dekat gundukan tanah. Dia menggali tanah di titik yang dia ingat itu, tapi di situ dia tidak menemukan apapun. Karena mungkin tempatnya ini berbeda, dia menggali lagi di tempat lain, dan hasilnya tetap saja tidak ada. Sampai 5 kali dia menggali di tempat yang berbeda, hasilnya ini nihil. Afnan memberitahu Restu kalau kotak itu memang sudah tidak ada. Itu sifatnya gaib, dan benda gaib itu letaknya bisa berpindah-pindah. Berhubung waktu itu Restu tidak mengambilnya, jadi benda itu sekarang sudah berpindah ke tempat lain yang tidak tahu keberadaannya. Restu kembali pulang dengan lemas dan menganggap mungkin itu belum rezekinya. Mengetahui kalau Restu sedang butuh biaya, Afnan meminjamkan tabungannya untuk Restu dan memintanya untuk melupakan soal kotak itu. Yang terpenting, Restu sudah menjalankan amanah dari Gunung Lawu dengan baik. Dan satu lagi, jika sudah ada, Restu harus mengembalikan uang yang dia pinjam dari Afnan. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Restu ketika mendapat panggilan gaib dari leluhur ke Gunung Lawu. Mungkin di antara kalian berpikir,
kenapa saat itu kotaknya nggak diambil aja? Kan itu rejeki. Tapi ya siapa yang tahu kalau akhirnya restu ini butuh biaya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.